Ketemu lagi dengan saya Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan bacakan pesan semesta untuk zodiak Capricorn di bulan Juni tahun 2024 ya. Pesan semesta ini bersifat tersurat maupun tersirat ya. Jadi untuk memahaminya Anda bisa berulang kali untuk mendengarkan atau nonton video ini ya. Pesan ini bisa jadi resonate bukan buat kalian maupun tidak ya, atau pesan itu terbolak-balik ya. Karena readingan ini bersifat umum ya, bukan personal ya. Jadi energinya itu bersifat umum. Jadi bisa aja pesan yang sampai ke tangan Anda itu terbalik gitu ya, atau bisa jadi juga tidak resonate ya. Sebelum kita readingkan, untuk kita lihat pembacaan pesan buat Capricorn ya. Mungkin bagi Capricorn sekarang ini punya masalah, butuh solusi atau butuh ide-ide cemerlang yang Anda butuhkan. Bisa jadi ini adalah pesan yang disampaikan oleh semesta pada kalian ya. Sebelum kita bacakan pesan semesta ini, mari kita bersyukur ya terhadap semua karunia Tuhan yang telah diberikan pada kita dari sejak kita dalam kandungan ibu sampai sekarang ini ya. Sekecil apapun syukur yang Anda syukuri, itu akan membuahkan lipatan ganda kuantum yang sangat luar biasa sekali ya. Karena kunci hidup ini adalah bersyukur dan bersedekah. Semakin banyak bersyukur, makin banyak bersedekah, membuat hidup semakin berkah, dan Tuhan tidak akan sungkan-sungkan, tidak pelit-pelit untuk memberikan rezeki yang lebih banyak lagi pada kita semuanya ya. Oke, langsung kita kocok kartunya dan coba kita akan bacakan pesan semesta yang muncul ya buat zodiak Capricorn di bulan Juni ini ya. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Sepertinya Anda, kalau dilihat di kartu ini, Anda butuh ketegasan ya. Ketegasan untuk apapun ya. Mungkin Anda seorang pengusaha, pembisnis, punya anak buah, atau Anda pedagang, punya konsumen gitu ya. Anda tidak tegas gitu ya. Karena kalau di gambaran ini tegas, harus tegas. Kenapa? Kalau Anda tidak tegas, itu mungkin kalau Anda punya anak buah Anda itu meremehkan Anda. Setiap kali punya kesalahan akan dianggap bos Anda nggak ngapa-ngapain lah, nggak ada apa, menyepelekan ya, jangan sampai ya. Atau bisa jadi Anda sebagai seorang pedagang kurang tegas masalah hutang piutang ya. Terkadang itu pedagang itu kalau saudaranya atau bisa jadi tetangganya, teman dekatnya hutang tapi nggak bayar-bayar, terus kredibilitasnya juga tahu itu orang ini ngemplang tapi nggak enakan gitu ya, itu jangan sampai ya, itu akan merugikan diri Anda sendiri. Atau bisa jadi ada teman datang atau siapapun datang ke rumah Anda tahu bahwa orang ini banyak bohongnya gitu ya, terus orang ini nggak bisa dipercaya, tapi dengan kata-kata manis dan sebagainya yang membuat Anda terenyuh, yang membuat Anda kasihan, akhirnya Anda pinjami uang gitu ya, atau apapun ya. Karena kartu ini sepertinya menggambarkan atau memberikan Anda itu untuk tegas dalam masalah apapun. Karena kalau Anda tidak tegas, ini digambarkan ada orang di depan ini, istilahnya orang itu meremehkan Anda, nggak menghargai Anda gitu ya. Kartu ini menggambarkan ketegasan.
kedisiplinan. Jangan sampai Anda rugi sendiri karena Anda tidak tegas. Tegas itu banyak hal ya. Anda bisa mungkin sekarang ini punya masalah, nggak enakan dengan suami, nggak enakan dengan mertua, tapi Anda tahu bahwa dia itu kalau pinjam uang nggak ngembaliin, kalau pinjam barang ya juga nggak ngembaliin, kalaupun kembali barangnya sudah rusak dan sebagainya gitu ya. Dan Anda tidak punya ketegasan sama sekali, padahal itu sudah sering ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang kedua ya. Pesan apa yang pengen disampaikan semesta buat zodiak Capricorn ya. Kartu yang muncul adalah seperti ini. Kartu ini adalah menggambarkan Anda untuk memikirkan secara matang ya, langkah-langkah Anda dalam mewujudkan impian dan cita-cita Anda. Anda harus pula planning secara matang ya, dan bijak untuk mengevaluasi bisnis Anda, karir Anda, apapun gitu ya. Gambaran ini adalah gambaran Anda untuk berpikir bijak, melihat ke depan yang lebih jauh lagi ya. Kalau Anda melakukan ini, untung ruginya apa, konsekuensinya apa gitu ya. Jadi sebelum Anda melakukan sesuatu itu harus dipikir secara matang ya. Bisa jadi Anda mungkin sekarang ini pengen buka cabang usaha atau bisnis gitu ya, terus Anda memikirkan siapa yang akan dipercaya, terus di sana itu gimana dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai Anda melakukan sebuah usaha atau bisnis atau apapun itu tanpa berpikir secara matang, secara bijak ya. Karena kalau dilihat di kartu ini, ketika Anda gerusa-gerusu, efeknya nggak bagus ya. Gambaran ini menunjukkan Anda untuk butuh orang ya. Kalau memang dirasa Anda membutuhkan orang ya, orang yang paham terhadap bisnis sesuatu, itu juga nggak masalah. Anda jangan egois ya dalam konteks ini ya. Kadang ada orang yang ego gitu lah, dia nggak tahu dalam suatu bidang, nggak tahu sesuatu itu masuk di bidang tersebut, akhirnya efeknya rugi ya. Jangan sampai ya. Walaupun Anda terkenal orang yang sangat cerdas, orangnya sangat cerdik, tapi ketika Anda melakukan sesuatu tetap dipikir secara matang. Planning A-nya gimana, planning B-nya gimana, planning C-nya gimana gitu ya. Jadi sehingga seandainya terjadi kerugian, terjadi kegagalan, itu Anda tahu kesalahannya di mana. Jangan sampai Anda gagal tapi Anda nggak tahu kesalahannya di mana karena memang nggak di planning gitu ya. Gambarannya seperti ini. Anda juga gambaran ini juga Anda harus bijak ya. Ketika mendamaikan seseorang itu harus bijak. Jangan sampai Anda mendamaikan seseorang tapi justru akhirnya jadi bumerang buat diri Anda sendiri ya. Oke, kita akan ambilkan kartu yang ketiga ya. Pesan apa yang disampaikan zodiak Capricorn ya. Kartu ini gambaran Anda untuk memilih ya. Mungkin sekarang ini Anda posisinya ada sesuatu yang harus Anda pilih ya. Bisa jadi apakah pendidikan, apakah harus kerja gitu ya. Karena situasi kondisi Anda sekarang ini memang sangat membutuhkan uang, keuangannya gimana, ini sangat terlihat jelas ya, antara pendidikan apakah mencari uang ya. Jadi ini harus direnungkan ya. Perenungan ini akan mendatangkan petunjuk-petunjuk yang membuat Anda sukses. Kalau seperti pendidikan, apakah harus keluar tidak melanjutkan kuliah atau kuliah sambil kerja, jadi harus dihitung matang ya. Sebenarnya kalau Anda itu kuliah sambil kerja itu bisa aja ya, sepanjang Anda menemukan orang kerja di tempat yang benar-benar sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu ya. Terkadang kan ada ya, kalau kuliahnya pagi Anda bisa kerja malam
gitu ya. Yang penting bosnya itu baik pada Anda, karena kalau kerja sambil kuliah, kalau bosnya baik itu enak gitu ya. Ketika kita kuliah ada aja gitu ya, mungkin bisa aja Anda dibantu gitu ya. Di sini juga ada gambaran Anda kebingungan ya, mungkin Anda punya masalah tentang asmara ataupun apa gitu ya. Di sini muncul juga asmara gitu ya. Anda memutuskan menikah dengan si A atau si B ya. Anda ini butuh pemikiran yang sangat matang kali ya. Kembali ke kartu keempat ya, kebijakan ya. Karena ini memang pilihan yang menurut Anda mungkin bingung gitu ya. Karena Anda tidak melihat informasi apapun ya, yang membuat Anda meraba-raba gitu ya. Karena Anda melihatnya desas-desus atau apa gitu ya. Jadi kalau dilihat di kartu ini memang bisa jadi satu sama lain itu saling terkait ya. Jadi pahami pesan semesta ini dengan sebaik mungkin ya. Mungkin pesan yang tersurat maupun tersirat ya. Jadi kalau Anda nonton video tentang kami, tentang pesan semesta, itu pahami dengan secara jernih ya. Mungkin penyampaian kami ada yang tersurat maupun tersirat, ada yang gamblang gitu ya. Karena pesan semesta itu memang terkadang penuh teka-teki, penuh clue ya gitu ya, yang harus Anda pahami atau cerna. Kalau kurang paham bisa Anda mengulang lagi gitu. Siapa tahu pesan itu muncul ya. 3 atau ada bisa nonton dari 1 sampai 3 atau mungkin 5 kali baru Anda ngeh terhadap pesan yang disampaikan oleh pesan semesta ini ya. Itu aja ya pesan semesta yang dikhususkan untuk buat zodiak Capricorn ya. Semoga bermanfaat ya. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jika Anda belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jika Anda berkenan bisa gunakan video ini sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencerahan bisa mendapatkan di channel ini. Dan jika Anda nonton dari awal sampai akhir, saya doakan aku selalu bahagia, beruntung, sukses, kaya raya, dan makmur ya. Amin.